serangan yang kedua gitu, karena dulu waktu pas Oh, zaman oke. kuliah juga saya pernah mengalami ini gitu. Jadi istilahnya saya udah, kalau yang serangan pertama kan istilahnya belum siap gitu dok, belum siap, nggak tahu depresi kayak gimana gitulah. Zaman dulu kan istilahnya belum ada apa ya, medsos, belum ada Hmm, Facebook dan kayak gitu, untuk cari informasi susah gitu. Jadi zaman dulu ya. masih meraba-raba kayak gitu. Kalau sekarang kan Mm-mm. informasinya sudah banyak ya tentang Ya. kesehatan mental. Di Mm-mm. situ saya, waduh, saya kayaknya udah ada yang nggak beres nih, ya udah saya ke Mm. psikiater ya seperti itu. Nah, kayaknya saya putuskan untuk ke psikiater ya. Ya. Dok, Itu pernah dok ya. nggak pada Hmm. saat dokter merasakan perasaan nggak enak itu ya dok? Terutama kan kognitif ya dok. Hmm. Dokter kan tadi menyampaikan Hmm. gangguan yang paling utama kan ke kognitif atau pola berpikir dokter. Sehingga dokter khawatir, duh Hmm. gimana nih padahal harus kerja. Ada perasaan nolak nggak sih dok? Ah nggak mungkin lah aku nih depresi, aku kan dokter. Jadi nggak mungkin lah aku ini kena depresi gitu. Aku kan nakes gitu. Jadi nggak mungkin aku nih depresi. Ada perasaan gitu nggak dok di awal-awal itu dok? Eh, nggak ada ini kan, soalnya ini karena serangan kedua saya udah sadar gitu. Oh, Oke, saya oke. sadar nih. Ya, mungkin kalau yang baru baru pertama sih ada perasaan menolak juga ya. Kalau Ya. yang benar-benar ke psikiater itu mungkin sekitar bulan Agustus 2020 ya. Sebenarnya waktu Hmm. awal-awal COVID, sekitar bulan Maret itu kan saya iseng-iseng buka IG-nya ini ya, PDSKJI ya, yang Oke. menyediakan apa, konsultasi online gitu ya. Ya, Karena ya, terus ya. terang waktu awal pandemi saya awaleng lah istilahnya. Saya Mm-mm. akhirnya saya berdiskusi dengan, bisa konsultasi online dengan psikiaternya itu selama 3 hari gitu, selama 3 hari di Mm. situ ya saya udah, kesimpulan saya, oh saya kayaknya lagi burn out nih, kecapean seperti itu gitu. Ya, Nah terus begitu Agustus ada masalah yang itu jeder gitu ya, ya. eh saya sadar, wah ini kayaknya bukan bukan sekedar burnout, kelelahan aja nih gitu, ini Mm. udah bahaya nih gitu. Mm. Ya saya harus, udah deh ke psikiater gitu. Oh ya, Mm. sebelum saya lupa, selain gejala kognitif, istilahnya gejala-gejala ini dok, apa, senggol bacoknya meningkat dok. Artinya saya lebih, ya ya itu artinya saya makin apa ya, makin sensitif gitu. Oh, ada orang komen sedikit saya, ya debat di medsos ya kayak gitu ya, senang Ah, senang kayaknya, kok ini setelah misalnya saya perang WA gitu ya dok ya, setelah ah. selesai saya mikir, ini saya ngapain ya perang WA gitu Oke, ya, iya buang-buang dok, iya energi dok. gitu. Mm-mm, mm-mm. Gitu Ya, 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 intinya ya. makin sensitif kayak, kalau mungkin kalau perempuan kayak PMS ya dok ya. Seperti itulah dok. Iya dok. Jadi Iya. pengendalian emosi ya dok, rasanya kok jadi sensitif banget gitu ya terhadap hal yang Iya, kira-kira menyinggung perasaan tuh kayak pingin banget segera merespon, memberikan balasan yang iya, iya. tidak kalah seru gitu ya dok ya. Iya. Mm-mm. Iya, iya. Dan kemudian setelah itu, setelah dokter sempat bisa berhasil mencerna gitu, dan kemudian dokter Iya, berpikir ngapain juga sih kemarin atau tadi aku lakukan itu gitu ya dok. iya. Iya, Yang ngapain juga. iya. Dok, tadi dokter menyampaikan kan pada akhirnya dokter pergi ke psikiater nih ya dok ya. Sebenarnya gejala apa Hmm. yang membuat dokter tuh ngerasa, duh aku kayaknya benar-benar perlu nih datang ke psikiater. Apa dok yang paling membuat dokter ngerasa dokter perlu ke psikiater dok? Yang bikin mungkin yang paling gak nyaman ya, Iya. ya itu ngerasa apa ya, capek gitu, nggak semangat gitu. Hmm. Itu Mm-mm. itu yang buat saya yang sih, yang Mm-mm. ya pernah sampai saya sempat kepikiran apa saya berhenti aja jadi PNS gitu, sampai sempat kepikiran gitu. Oke, Duh, kok ya, malas ya banget. dok. Kayak gitu Mm-mm. dong, sampai sampai kepikiran untuk pensiun dini ya. Tapi umurnya belum belum memenuhi syarat. Saya sempat kepikiran Hmm. kayak gitu. Ya, ya. Jadi Ini sempat ada waduh, kayak yang putus nggak asa beres. ya dok ya. Putus asa seperti itu. Mm-mm. Apakah mohon maaf dok, apakah dalam keputusasaan dokter itu sempat terlintas pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mohon maaf ya dok sampai mungkin Hmm. mengakhiri hidup? Apakah sempat terlintas seperti itu dok? Nah, eh sebenarnya sih ada ya. Sebenarnya
Nah, karena peristiwa yang X-nya itu sebenarnya bukan dari bulan Agustus sih, sebenarnya sejak pertengahan 2018 gitu. Pertengahan 2018 itu ada satu peristiwa di situ, saya malah ada keinginan untuk bunuh diri waktu itu. Oke. 2018. Tapi saya kan akhirnya ketemu teman yang istilahnya survivor bipolar juga gitu ya. Oke. Terus dibilangin, ya udah kalau misalnya mau nangis ya nangis aja gitu. Akhirnya di situ saya nangis-nangis lah kayak gitu ya. Betul. Nangis yang self healing yang pakai Ho'oponopono gitu. Mungkin dokter pernah dengar ya Ho'oponopono? Iya, Dok. Ya. Mungkin nanti untuk IG live berikutnya kita bahas Ho'oponopono, Dok. Karena itu buat saya efektif banget, Dok. Ya, boleh, Dok. Ya, akhirnya saya pakai, ya intinya sih Ho'oponopono, penerimaan, seperti itu ya. Akhirnya saya itu saya waktu itu belum memutuskan untuk ke psikiater, Dok, waktu 2018 itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ada pandemi juga, yang mulai Maret 2020 itu, terus Agustus rasanya udah makin makin gak karuan gitu ya. Akhirnya ya udah saya memutuskan udahlah ke psikiater aja gitu. Iya, menarik sekali tadi dokter menyampaikan bahwa dokter tuh akhirnya bisa menangis gitu ya, Dok. Iya. Apakah saat di awal dulu dokter mengalami rasa kesedihan itu sangat susah, Dok, untuk dokter bisa menangis, Dok? Mungkin gini ya, kita kan yang namanya laki-laki kan nggak boleh nangis ya, image-nya ya di masyarakat gitu ya. Betul, Dok, betul. Boleh nangis-nangis, terus apalagi image sebagai dokter kok nangis gitu loh. Betul. Saya tuh sebenarnya hobinya istilahnya itu ngilang, maksudnya dari tempat yang sepi, pasang YouTube kayak gitu, terus denger lagu-lagu. Sebenarnya istilahnya bukan lagu-lagu yang bikin sedih sih, tapi lagu-lagu yang memotivasi gitu. Di situ saya nangis sambil proses acceptance, penerimaan diri kayak gitu. Cuma pada suatu hari saya lagi nangis-nangis gitu depan komputer, ketahuan sama bidan saya gitu, Dok. Dan itu heboh. Pak Joko kenapa nangis? Aduh, gitu. Itu yang saya ini kadang-kadang ya mungkin karena teman-teman saya belum paham gitu ya. Kalau kultur saya di tempat saya tuh kadang ini nangis terus disuruh cerita gitu loh. Nah, disuruh cerita. Nah, nanti kan saya cerita, tapi besoknya malah jadi gosip dan dibully. Nah, itu saya dari itu karena saya lihat teman saya yang nangis kayak gitu disuruh cerita, tapi besoknya malah dibully. Waduh, saya gawat nih. Akhirnya saya nggak percaya lagi sama teman saya. Saya mendingan saya bayar deh, mending ke psikiater aja. Itu. Saya nggak mau juga pakai BPJS kan.